Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita di Ahad Pagi bacaan Ilmu Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khasatan masyayikhina wa asatidatina fi hadzal ma'had wa murabbi arwahina حضرة الشيخ أيها الناشر الشهادة رضي الله عنه مقصود العالم وأصولهم وفروعهم ونقص الخصوص إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Dawud, gitu ya. Warawa dan meriwayatkan hu ing hadis Sapa Abu Dawud wa Nasa'i, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Jadi hadis yang kemarin kita baca yang bunyi matan hadisnya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin ing atase orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal. Ini menjadi dasar atau dalil orang yang meninggal itu dibacakan surah Yasin. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, seorang mukharrij hadis ini, dan Imam An-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailati, yang dalam ini babnya ini kayaknya amalil yaum wal laila, yaitu amal-amal yang dilakukan sehari-hari dan jadi dalam sehari semalam. Jadi ada bab tentang amal al yaum wal laila. Wa Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, sanadnya tapi lemah. Berarti kalau bicara sanad itu berarti dalam runtutan perawinya itu ada yang dinilai lemah. Jadi hadis itu sampai kepada Imam An-Nasa'i, sampai beliau tulis itu kan ada runtutan para perawi sampai kepada Rasulullah.
Lah itu runtutannya itu ada yang dianggap dhaif dalam sanadnya. Warawa Mujalidun An-Sya'bi, dan Imam Mujalid, nama orang ini, itu juga meriwayatkan An-Sya'bi dari Imam Sya'bi. Qala, dia berkata, kanatil ansaru, kanat ono sopo al ansor, para sahabat ansor. Siapa sahabat ansor itu? Yaitu penduduk Madinah yang mereka itu menolong sahabat muhajiri. Kanatil ansaru, kanat ono sopo al ansaru, para sahabat ansor iku idza hadaru, apabila mereka hadir mendatangi. Idza hadaru, apabila mereka hadir atau mendatangi sopo ansor indal mayyiti, yang dalam sisi mayit, artinya takziah, nyambangi mayit. Qara'u, mereka membaca sopo ansor surat al-Baqarah, ing surah al-Baqarah. Ini ada riwayat begitu. Tapi wa mujalidun, utawi mujalid iku dhaifun. Ini dianggap seorang yang meriwayatkan tapi dia lemah. Makanya orang datang baca surat Al-Baqarah itu jarang. Ya kalau Al-Baqarah beberapa saja, tidak utuh ya. Banyak kan kaitannya tahlil itu kan ada Al-Baqarah 1 sampai 5. Lalu ayat berapa itu? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lalu ayat kursi. Lalu 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang ada itu ya khataman. Tapi biasanya kalau diminta itu langsung dipanggil. Kalau Al-Baqarah tok, cuman datang baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir 3 juz atau 2 juz setengah ya, hampir 2 juz setengah. Jarang ya, ada yang takziah baca Al-Baqarah. Kenapa? Kepanjangan. Yasin aja enggak, hanya baca biasanya ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Itu bab yang melanjutkan bab yang kemarin tentang ayat apa yang dibaca ketika indal mayit, ya takziah di sisi mayit, ketika mayit sudah dikuburkan. Itu semua berlaku. Makanya kalau kita ziarah kubur, termasuk salah satu yang dibaca itu surah Yasin. Orang mau meninggal juga surah Yasin. Walaupun jadi kalau meninggalnya itu sudah sekian persen, hampir meninggalnya sekian persen, maka baca surah Yasin. Tapi kalau orang masih koma itu belum titik ya, sakitnya parah lalu koma, sudah sekian lama, itu biasanya amalannya membacakan atau dibacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu juz 13 itu. Jadi surah Ar-Ra'd itu maknanya apa? Ar-Ra'd itu apa sih artinya? Kilat. Tujuannya apa? Kalau orang ini memang ajalnya sudah dekat, itu minta untuk disegerakan biar tidak merasakan penderitaan yang lebih lama. Tapi kalau masih memungkinkan untuk hidup lagi, maka mintanya kepada Allah orang ini segera disehatkan, disadarkan. Saya dulu di majelis ini pernah cerita Mbah Jo. Teman pernah tak ceritain Mbah Jo ya? Masih ingat? Masih ingat? Yang Mbah Jo punya sakit sesak nafas itu loh. Nah ya, gimana itu? Apa? Yang apa? Lanya. Itu kan juga gara-gara salah paham. Nanti yang belum tahu ceritanya silakan tanya kepada yang sudah tahu. Itu dibacakan surah Ar-Ra'd. Ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u. Bab yang ke-9.
Ini ternyata setelah saya buka-buka, ini memang di sini ada 10 bab, tapi bab yang terakhir yang ke-10 itu hanya menjelaskan nama dan bahasa-bahasa yang disebut dalam kitab ini. Jadi bukan bahas materi. Berarti kita tinggal 1 bab lagi nih. Khatam. Nanti sampai requestnya mau diulang. Kalau saya pengennya ini diulang tapi ditambahi mungkin ada 1 kitab. Jadi kalau kita pagi hari Ahad itu ngaji 2 kitab, setengah jam. Nggak tahu nanti satunya apa nanti. Kan dulu yang hadir ini ada yang sudah mulai mengikuti dari awal. Belum ya? Lama saya ngaji kitab ini. Saya mulai ngaji ini 2014. Waktu pertama kali saya mengusulkan dan mengadakan wisuda Tinawor sama wisuda hafid. Tapi wisuda hafid itu sebelumnya sudah pernah ada tahun 2009 satu kali itu, setelah itu off lama. Terus 2014 mulai ada wisuda lagi. Jadi terus mulai saya rutinan ngaji. Ya yang menyebabkan lama apa? Karena banyak ceritanya. Jadi sudah berapa generasi nih 2014. Yang dulu mau ngaji pernah awal saja sudah lulus kuliah, bahkan sudah ada banyak yang menikah. Kemarin ketemu waktu acara sama alumni, walaupun tidak banyak yang datang, tapi wah ini generasi awal dulu ngajinya hari Kamis sore di madrasah sana. Terus pernah ganti di musola. Dulu tidak hanya lokal sini, dulu semua teman-teman masih menangi kalau sampai itu ya dari beberapa sini. Terus sejak pandemi itu kan kemudian hanya terlokalisir yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini walaupun kurang sak tapi muka Agustus ini selesai lah. Nanti bisa lanjut ke yang lain sama ulang lagi. Ya kita niati ini tabarukan kitab ini dari Imam Nawawi, sekaligus nanti kita tambahi kitab yang lain yang masih ada hubungannya dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, iku fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushafi, menjelaskan dalam hal penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Jadi bab 9 ini ada yang belum punya kitab? Banyak. Yang baru? Enggak. Berapa orang yang baru? Al-babu tasi'u fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Jadi menjelaskan ing dalam hal menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Ya'lam, ilam ngerti sira, i'lam ketahuilah. I'lam ketahuilah annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an al-aziza yang mulia. I'lam ketahuilah annal Qur'an al-aziza, bahwasanya Al-Qur'an yang mulia iku kana ono opo Al-Qur'an iku mu'allafan, ditulis. Mu'allaf di sini maknanya ditulis. Sampean pernah tahu istilah mu'allaf maknanya apa? Apa? Wal mu'allafati qulubuhum. Kan itu ada ayat dalam At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya itu. Apa bedanya mu'allaf dengan mu'allaf yang orang baru masuk Islam? Itu kan dari akar kata allafa yu'allifu, sigatnya wazannya fa'ala yufa'ilu. Allafa yu'allifu sigat fi'il madhi, fi'il mudhari'nya. Itu makna aslinya itu menyatukan, mana asalnya. Makanya pernah ada doa, pernah dengar doa Allahumma alif baina qulubina,
Ya Allah, satukanlah di antara hati kami. Sehingga orang itu punya semangat yang sama, persatuannya kuat karena hatinya sudah menyatu. Karena perpecahan itu asalnya dari hati. Orang itu kalau sudah tidak senang, permusuhan itu menyebabkan perpecahan. Permusuhan dari mana? Dari hati. Dimulai dari apa? Macam-macam. Ada yang dimulai dari dengki, iri. Ya, penyakit hati lah. Makanya doa itu di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tulisannya apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami itu sifat dengki, sifat iri yang itu bisa menyebabkan perpecahan. Nah, orang iri dengki itu sebabnya macam-macam. Bahkan ada yang tidak punya sebab, tapi karena dia punya penyakit hati. Ada temannya pintar, nilainya bagus, gak disenangi. Gara-gara apa? Iri. Pokoknya apa caranya biar dia prestasinya hancur. Ada teman kita yang kirimannya lumayan, kita tidak senang. Padahal kan tidak merugikan kita, tapi namanya orang iri itu kan ya tidak bisa dinalar. Nah, ini hati-hati. Ono oncone melakukan kebaikan. Itu kalau orang yang melihat itu orang yang dengki, mesti nilainya negatif, mesti dinilai negatif. Allah itu sok-sokan itu, dia sok alim, sok baik loh gitu. Wes. Kembali ke Allah tadi ya. Jadi kalau hati kita sudah menyatu, makanya orang menikah juga begitu. Allahumma alif baina hadain al-arusain. Ya Allah, satukanlah hati di antara dua mempelai. Karena orang menikah itu, kalau yang disatukan hanya fisiknya, itu tidak pernah selesai. Pasti muncul selalu masalah. Makanya nikah itu maknanya, ini kok bahas nikah jadinya. Saya khawatir kalau sampai diceritain nikah nanti terkena penyakit rabies. Ya kan? Rabi, yes. Nah, kan itu penyakit rabies. Beda dengan rabies yang gigitan anjing yang terkena penyakit rabies. Ini rabiesnya cara bacanya komanya beda. Rabi, yes. Ya boleh suayai lah saya cocok sih. Jangan dulu kena penyakit. Ya, sekarang ganti penyakit, bukan penyakit ya, virus yang positif. Ada virus yang positif, kuman ada, tidak ada. Apa yang positif apa? Kalau ion itu yang bagus untuk tubuh, malah ion yang negatif. Iya kan? Bukan rabies tapi ganti ngaji, yes. Gitu. Jadi terkena virus-virus kebaikan, virus ngaji, yes. Ngaji yes, bukan rabies. Toto ndi kemang, kok tali. Saya mana tadi? Rabies, bukan itu. Makanya nikah itu maknanya nakaha ada dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu akar kata yang kemudian masdarnya itu satunya nikah, satunya zauj, zawaj. Kalau zawaj itu maknanya berpasangan, az-zawaj. Kalau an-nikah itu bersatu. Akad itu bukan akdu zawaj tapi akdu nikah. Karena bersatu itu secara hati juga bersatu. Sehingga di situ betul-betul muncul yang nama sakinah. Allah sudah memberikan potensi mawaddah warahmah. Jadi kalau sampai selama ini doakan orang menikah, mudah-mudahan samawa. Dulu samara, sekarang samawa. Sakinah, mawaddah, wa. Wanya itu dan sebenarnya, warahmah. Kalau dulu samara, wa, rohmah. Wanya tidak disingkat, tapi rohmahnya. Itu ada beberapa pakar bahasa yang mengkritisi, katanya itu kurang tepat. Yang tepat itu muga-muga barokah dan sakinah. Mawaddah warahmah itu instrumen, itu alat yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya ayatnya itu wa ja'ala bainakum. Mawaddah warahmahnya itu diberi, tapi harus dipupuk terus. Karena kalau dipupuk ini sesuatu itu bisa layu kalau tidak dirawat.
Betapa banyak orang yang proses dalam tanda petik kenalannya sudah lama, pacarannya sekian tahun, ternyata pernikahannya hanya bertahan hitungan bulan. Ada nggak yang begitu? Bisa jadi ada, banyak. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu sebuah rasa cinta kasih yang dilandasi oleh kelebihan pasangan. Kalau rahmah dilandasi dari kekurangan pasangan. Itu digabungkan, diikat dengan ikatan yang sah, akdun nikah, barokah Allah turun. Tapi harus dipupuk terus, harus diikhtiari. Makanya orang menikah itu bukan semata-mata urusan cinta-cinta. Kalau nggak dibalut dengan keimanan, barokahnya hilang. Jadi iman lalu memupuk ketakwaan dalam rumah tangga, itu yang bisa menyemai cinta dan menyelamat istilahnya mawaddah warahmah itu terus. Hanya Allah itu menurunkan rahmat kepada kita karena kita itu penuh kelemahan, maka rahmatnya Allah itu rahmah pada kita. Paham? Nah, kembali ke tadi. Jadi Allah yu'allifu itu makna aslinya dikumpulkan tadi. Lah kalau mu'allafa qulubuhum, hatinya itu perlu dikumpulkan, perlu dikuatkan. Jadi orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf itu karena hatinya itu perlu dikuatkan, perlu disatukan ke dalam ikatan agama ini. Makanya harus diperhatikan, termasuk dalam konteks zakat. Mereka ini dulu orang yang masuk Islam meninggalkan agama nenek moyang mereka dari yang non muslim masuk Islam, itu biasanya mereka itu banyak yang diusir dari keluarganya. Nah kalau mereka diusir terus yang menguatkan siapa? Dikuatkan caranya apa? Ditolong, bahkan dia layak mendapatkan zakat. Nah kan begitu. Sekarang banyak orang juga yang rela menjual agamanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Di daerah-daerah pedalaman, bukan hanya pedalaman ya, itu banyak orang-orang yang asalnya muslim, tapi karena dari sisi materi kekurangan, lalu dipenuhi oleh orang-orang non muslim, dia rela meninggalkan akidah Islam karena terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi mu'allaf itu maknanya begitu. Lah kitab karya itu juga disebut dengan mu'allafat. Teman mungkin pernah lihat kitab mu'allafat ini, karya-karya yang dikumpulkan oleh pengumpulnya, penulisnya namanya mu'allif. Makanya kalau kita mau ngaji biasanya qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini loh, penulis kitab ini mengatakan begini. Mudah-mudahan penulis kitab ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang kepada beliau. Wa nafa'ana bihi, dan mudah-mudahan dengan apa yang ditulis oleh mu'allif ini dan dengan mu'allif tersebut kita ini mendapatkan manfaat. Wa bi'ulumihi, dan dengan ilmunya, oleh barokah ilmunya mu'allif. Di mana itu? Fiddaraini. Apa makna fiddaraini? Darun itu rumah. Daro ini itu tempat hunian dua, berarti dunia dan akhirat. Amin, loh kan begitu. Jadi mu'allif, mu'allaf itu maknanya itu. Mu'allaf, mu'allafat itu karya. Tapi maknanya mu'allafat itu ditulis, dikumpulkan, mana aslinya. Lah orang menulis itu kan mengumpulkan. Nulis, dikumpulkan. Kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Qur'anul Aziz itu sudah ditulis fi zamanin Nabi, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama huwa, sebagaimana keadaannya, fil masahif, yang terdapat dalam mushaf-mushaf. Bagaimana keadaannya yang terdapat dalam fil masahif, mushaf-mushaf.
Al-yauma pada hari ini, yang kita kenal hari ini. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Walakin akan tetapi, ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan maknanya bisa tanya. Walakin akan tetapi lam yakun majmu'an. Lam yakun majmu'an, lam yakun belum wujud, belum ada apa Al-Qur'an iku majmu'an, terkodifikasi, terbukukan, terkumpulkan fi mushafin, dalam satu mushaf. Jadi zaman Nabi itu ayat-ayat Al-Qur'an sudah ditulis, tapi masih tercecer, belum jadi satu seperti mushaf yang kita kenal hari ini. Tapi tulisannya sudah ada. Walaupun tulisan itu menggunakan khat kufi kuno yang belum mengenal titik, belum mengenal harokat. Jadi tulisannya itu masih hanya dasarnya, tubuhnya. Jadi hanya batang tubuhnya. Jadi tulisan dulu ketika membaca qabla, kutila, qila, tulisannya sama. Jadi hanya rumahnya. Wes. Enggak ada titik, enggak ada apa. Dulu pernah saya jelaskan ya ini ya. Nanti kita kupas lagi karena ini babnya nyambung. Kita lanjutkan dulu. Jadi belum terkodifikasi atau belum terbukukan seperti mushaf hari ini. Kalau sekarang kan sudah. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu juznya dibagi ada 30 juz, 30 bagian. Kan begitu. Bal akan tetapi kana ono opo Al-Qur'an. Bal akan tetapi kana ono opo Al-Qur'an iku mahfuzon, terjaga. Iku mahfuzon, terjaga. Mahfuzan, terjaga fi sadri rijal, yang dalam dada beberapa orang. Di sini berarti orang yang menangi Nabi adalah orang para sahabat. Fakana mongko ono sapa ifu, beberapa kelompok. Tawaif jamak dari taifah. Taifah itu kelompok, satu kelompok isinya banyak orang. Kalau tawaif berarti beberapa kelompok. Satu kelompok tidak mungkin satu orang, ada beberapa orang. Jadi itu namanya isim jamak kalau dalam bahasa Arab. Sama dengan kata qaum. Qaum itu bentuknya mufrad, tapi di situ isim jamak karena qaum itu tidak mungkin isinya satu orang. Aqwam jamaknya qaum. Berarti ada beberapa qaum. Nanti ada komunitas lagi di dalamnya. Tawaif juga begitu. Fakana mongko ono sapa tawaifu, beberapa kelompok minas sahabati, dari para sahabat. Iku yahfazunahu, menghafal Al-Qur'an. Menghafal sopo sahabat, sopo tawaif minas sahabat, hu ing Al-Qur'an, kullahu yo sekabehane Al-Qur'an. Jadi apa yang diterima oleh Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril ketika itu langsung dihafalkan. Maka ketika itu sampai ayat mana turunnya, maka dihafal semua. Itu ada sekelompok sahabat yang menghafal semua. Walaupun Al-Quran belum sempurna 30 juz, tapi dianggap menghafal semuanya. Kenapa? Karena yang turun ya baru itu. Paham? Bahkan ada ustaz teman sahabat siapa saya lupa, itu mengatakan begini. Kami tidak berpindah menghafal dari ayat ini ke ayat yang lain yang sudah disampaikan Rasulullah sebelum kami melaksanakan isi kandungan dari ayat tersebut. Jadi kalau sahabat dulu menghafal Quran itu
ayatnya dihafalno, diaplikasikan, walau itu sudah betul-betul dilaksanakan, berpindah ke ayat yang lain, pindah ke ayat yang lain. Sehingga ketika hafalan Qur'annya itu selesai, ketika Rasulullah di al-urdu al-akhirah selesai, sempurna, sebelum Rasulullah wafat, maka sahabat itu menguasai Al-Quran. Jadi hafal itu tidak hanya sekedar lafadznya, tapi faham maknanya, memahami isi kandungannya, melaksanakan ajaran. Beda dengan kita. Kalau kita, karena Qurannya sudah sempurna turunnya, karena setelah Rasulullah wafat tidak mungkin ada tambahan ayat lagi. Berarti kan sudah sempurna, sudah oleh para sahabat sudah dijadikan satu mushaf. Tugas kita menghafal lafadznya dulu. Lafadznya wis hafal, jangan berhenti di situ. Fahami maknanya. Ya kan? Yang paling penting juga amalkan isi kandungan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa kana, nah lanjutannya, wa tawaifu ay kana tawaifu minas sahabah. Dan sebagian kelompok yang lain, jadi ada kelompok yang lain, iku yahfazuna, menghafalkan sapa mereka aba'adon ing piro-piro bagian. Aba'adon ing piro-piro bagian minhu dari Al-Quran. Artinya apa? Tidak semuanya dihafal, tapi ayat-ayat pilihan, ayat-ayat tertentu. Maka sekarang juga ada orang yang mengambil ini, walaupun padahal Al-Quran sudah sempurna turunnya. Ayo menghafal surat-surat pilihan. Saya lebih senang disebut dengan surah-surah pilihan. Karena ada orang yang menyebut, kamu hafal berapa surat? Saya hafal surat-surat penting. Lah, surat di Quran semuanya penting. Kalau nggak penting nggak mungkin ada di Quran. Karena masing-masing punya misinya masing-masing. Kalau saya lebih senang memakai pilihan atau diksi, pilihan bahasa, menghafal surat-surat pilihan. Yasin. Kenapa kok menghafal Yasin? Karena Yasin itu tadi itu Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi walaupun kita tidak ada mushaf, tidak ada HP atau Quran Android, pas baterainya habis, tetap bisa baca Yasin. Datang ke makam kuburan, ya, ke makbaroh, langsung duduk baca Yasin, sudah hafal. Saya yakin banyak yang sudah hafal. Cuman kalau bacanya bareng, kalau suruh mimpin tidak baca, itu kadang-kadang masih bulet. Wa ayatul lahum, iki wa ayatul lahumul ardu, apa wa ayatul lahumul lailu, apa wa ayatul lahum anna hamalna. Nanti bulet, kak mari-mari wa ayatul lahumul ardu baleni mati. Kapan mari ini? Kan begitu. Apalagi surah Al-Waqi'ah, karena dibaca habis subuh, sehingga habis subuh walaupun tidak baca mushaf masih ngantuk-ngantuk iso muni. Ada yang ngantuk biasanya ya? Boten, kalau ngantuk boten. Lalu apa? Ilem tidur gitu. Waqi'ah. Ambil jalan bisa baca Al-Waqi'ah. Ada lagi surat pilihan apa? Al-Kahfi. Kenapa? Karena Rasulullah dawuh, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah atau lailatal jumu'ah, atau ada yang fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu nuran bainahu wa bainal baitil atiq. Ada lagi hadisnya yang satunya, adha'a lahu bainal jum'ataini. Allah menyinari dia itu di antara dua Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan. Maka jangan lupa hari Jumat baca Al-Kahfi. Hafalkan kalau belum sampai, nanti lama-lama juga sampai. Tapi kalau belum sampai, umpama sampai surat pilihan didahulukan, itu bagus. Ya kan? Jadi sambil jalan, umpama
lagi perjalanan pulang, naik kereta, naik bis, naik kapal, naik pesawat, hari Jumat tetap bisa baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira al-musyrikin. Cepat wis mahar. Apalagi Al-Mulk umpama mau tidur baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk yang surat ya, bukan Al-Mulk. Mulk beda lagi. Kalau mulek tahu artinya mulek. Mulek itu bulet. Baca apa kamu Al-Mulk? Ya karena mulek tidak lancar-lancar. Beda. Ini Al-Mulk. Lalu ada lagi surah pilihan apa lagi? Umpama Ad-Dukhan. Itu namanya surah-surah pilihan. Ya syukur-syukur kalau kemudian bisa menghafal semua. Para sahabat itu tidak semuanya menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Tapi sahabat-sahabat yang menjadi Al-Khulafa'ur Rasyidin, Al-Khulafa'ur Rasyidun, itu sahabat-sahabat penghafal Quran. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, apalagi Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu dulu pernah saya ceritakan kan, itu kalau deres itu beliau punya beberapa rutinan. Beliau itu diriwayatkan menggunakan fami bisyauqin. Tapi di samping fami bisyauqin, Utsman itu kalau sholat witir kata Gus Bahak itu tidak pernah lebih dari 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu khataman. Jadi sholat witir 1 rakaat khatam setiap malam. Itu di luar yang fami bisyauqin. Ada sahabat yang tidak menghafal tapi punya amal yang lain. Tapi menghafal beberapa ayat tapi tidak semuanya. Contoh siapa? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu bukan orang Arab, aslinya orang Ethiopia, orang Habasyah. Dia ini tidak menghafal Quran, tapi amalannya apa? Waduh, amalannya luar biasa. Amalan Bilal itu beliau diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzinnya Rasulullah, yang azan memanggil sebelum subuh untuk qiyamul lail. Nanti setelah Bilal azan, itu yang azan kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, yang menjadi sebab turunnya surah Abasa. Itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Rasulullah itu punya beberapa muadzin, kalau tidak salah ada 4. Tapi yang paling masyhur, yang paling suaranya legendaris itu Bilal. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Bilal itu sudah menyatakan dalam dirinya beliau tidak mau lagi azan. Kenapa? Karena setiap azan itu tidak kuat beliau, suaranya tercekat di sini. Kenapa? Karena ingat Rasulullah. Itu saking cintanya kepada Rasulullah. Bilal itu setiap habis wudhu ya, beliau itu sholat 2 rakaat. Dan itu Rasulullah tidak pernah perintah. Ya, sholat sunnah mutlak setelah wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat. Sampai suatu ketika Rasulullah tanya ke Bilal, yang maknanya begini, hei Bilal, sampeyan duwe amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah? Amalan apa yang kamu lakukan? Bilal angen nopo ya Rasulullah. Soalnya ini kata Rasulullah, saya itu mendengar suara sandalmu, jejak langkah kakimu sandal itu di surga, kata Rasulullah. Kan orang itu kalau didengarkan langkahnya itu antara satu orang dengan yang lain itu pasti beda. Dan itu kalau orang Arab itu dulu itu ada yang ahli melihat dari jejak kaki, baik kaki orang atau kakinya unta. Orang Arab itu banyak yang ahli, termasuk unta itu kalau jejak kakinya begini, telapaknya begini, unta ini begini, cirinya itu ada. Manusia juga begitu. Orang tuh ada yang jalannya begini, ada yang begini. Itu jejak kaki itu terbaca. Langkahnya juga beda-beda. Ada yang jalannya itu agak cepat, ada yang jalannya itu lemah. Itu kalau didengarkan langkah kakinya pasti beda. Ono sing diri geradakan, melayu, atau roto apa? Ngono kok ono. Kata temannya, iya saya kalah, santai ngono kok ojo. Ngono kok ono. Ono sing mlaku ninggali koncone, mlaku bareng-bareng mlaku ngarep dhewe.
kamu ini sedang jalan bareng atau seorang lagi lomba lari kan begitu. Nah ini macam-macam. Itu ternyata bisa dibaca. Lah Rasulullah tuh hafal jejak langkahnya Bilal. Oh ini suara terompahnya Bilal tuh. Dan itu bisa didetail. Jadi sesuatu yang terbiasa. Makanya sampai ada ayat dalam surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa maknanya? Al-yawma, pada hari ini, nanti itu di akhirat. Nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Tempatnya bohong itu di mana? Mulut. Satu-satunya organ dalam tubuh kita yang tidak pernah bisa bohong itu hati. Wes salah, hati itu tidak bisa bohong. Sampai ngomong A, padahal aslinya B. Hati itu mengatakan B. Kata mulut diperintah oleh otak. Ojo, kamu nanti kalau mengatakan B, nanti kamu kena begini. Kalau kamu tidak, mulut akhirnya bohong. Tapi hati tahu, hati mengingkari. Berarti hati tidak pernah bohong. Makanya hati itu namanya bomir. Rasulullah itu seringkali dawuh ini. Sal bomiro. Kamu kalau mau melakukan apa-apa, tanyalah hati nuranimu. Karena hati itu tidak pernah bohong. Di situ ada nur ilahiyah. Baru hati itu kalau sudah menyuarakan kebenaran kok sering sampai tutupi, nanti bisikannya semakin mengecil, tapi dia tetap tidak bisa bohong. Iya. Sampai jatuh hati, waduh, dia apa-apa yang bisa di manage, tapi tidak bisa dibohong. Iya apa iya? Iya. Ada yang sudah pengalaman dan lain-lain. Jadi hati itu akan menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu apa berikutnya? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara. Orang melakukan pekerjaan. Jadi tidak hanya tangan orang mau boleh ngomong, enggak. Tapi ini menjadi saksi. Sekaligus tangan itu menjadi satu simbol perbuatan seseorang, satu simbol kreasi dan pekerjaan seseorang. Kami baca surat Tabat. Apa maknanya? Tabbat yada abi lahabiu watab. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Apakah yang binasa hanya tangannya tok wong gak apa-apa? Enggak, itu menunjukkan eksistensi dirinya. Karena tangan itu menunjukkan bahwa semua pekerjaan yang dia lakukan itu binasa, enggak ada manfaat. Jadi semuanya ini bersaksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki itu menjadi saksi. Lawang kaki di dunia saja bisa disaksikan oleh orang yang paham tadi. Oh, iki melakoni iki. Ini langkahnya ini. Oh, orang ini begini, telapaknya begini. Bahkan kaki itu ada rumusnya, bisa dibaca. Di belakangnya mata kaki ini apa istilahnya ini? Kalau orang Jawa bilang itu gencet sini. Itu bentuknya kan macam-macam. Oh, itu orang bisa baca watak itu dari situ bisa. Tapi saya tidak bisa. Semacam-macam. Jadi yang manusia itu berbeda itu termasuk itu langkah kaki, lalu kemudian keringatnya seseorang, bau badan orang satu dengan yang lain itu berbeda. Itu diambil dari ayat mana? Surah Yusuf. Nabi Yakub yang matanya sampai buta gara-gara ditinggal oleh Yusuf, kemudian lama sedih, nangis sampai tidak bisa melihat, tapi kemudian bisa melihat lagi. Apa kata beliau? Inilah ajidu riha Yusuf laula an tufani. Inilah ajidu riha Yusuf. Saya ini kok mendapati ono ambune Yusuf. Nah, dari itu maka kesimpulannya setiap orang itu punya bau yang berbeda, bau badannya. Keringat beda. Terus apa lagi yang berbeda? Sidik jari. Sak dunia ini masih arek kembar, itu lahir tidak ada yang sama sidik jari. Ternyata inspirasinya dari ayat Al-Quran. Apa itu? Surah Al-Qiyamah ayat 4. Sama sudah hafal itu, juz 29. La uqsimu biyaumin wa la uqsimu ayahsabul
Ayah sabul insanu allan najma'u dhama. Keempat, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah, kami ini jangankan menghidupkan tulang belulang, kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya. Lalu menyusun kembali sampai rinci. Makanya kemudian baru pada abad ke-20 Hijriah ditemukanlah ilmu tentang sidik jari. Sampai di ijazah itu ada cap jempol. Sampai termasuk bikin KTP kalau sudah 17 tahun, itu direkam semua data sampean di komputer kan. Jari kanan, jempol kanan, ini kanan. Itu kalau data sudah masuk, klik, sudah terbaca semua. Tidak sama. Sidik jari. Ada orang kembar, wajahnya persis orang lain, tidak bisa niteni. Mungkin orang tuanya bisa, karena orang tua dari kecil tahu sejak lahir. Saksrit gitu ya, tapi orang biasa tidak bisa. Tetap sidik jarinya berbeda. Nah itu semua inspirasinya ada dalam Al-Quran. Tutup endi kunang. Nah, sahabat Bilal tadi. Akhirnya Bilal setelah ditanya oleh Nabi, "Kenapa kanjeng Nabi? Apa ini ya? Saya itu setelah wudhu itu selalu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak setelah wudhu." Wah itu termasuk menjadi landasan bahwa boleh jadi apa yang tidak dilakukan Rasulullah selama tidak bertentangan. Kan sholat sunnah sholatnya sudah benar 2 rakaat benar dan menghadapnya yang menghadap kiblat, maka itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh itu mengkreasikan sesuatu yang sifatnya sudah qat'i dan itu ta'abbud. Zuhur 4 rakaat, sampai lagi semangat tak tambahi jadi 6 rakaat. Itu tidak boleh. Jadi makanya itu yang disebut dengan bid'ah yang sesungguhnya. Tapi kalau kayak Bilal tadi tidak ada masalah. Ternyata itu menyebabkan wasilah, menjadikan satu wasilah atau sebab. Ternyata Bilal itu diisyaratkan oleh Rasulullah nanti bakal masuk surga karena suara langkah kakinya itu sudah ada di dalam surga. Nah Bilal itu amalnya azan. Jadi wong urip itu harus punya satu amalan khusus. Sampai kalau sudah menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu ya dijadikan amalan sampean, wirid sampean, hizib sampean. Syukur-syukur ditambah sholawat, ditambah yang lain. Tapi itu yang paling utama. Jadi harus punya amalan andalan. Ada riwayat yang mengatakan begini, kalau ada seorang hamba yang dia melakukan amalan sunnah itu seperti amalan wajib, maka Allah akan selalu turun tangan dalam setiap permasalahan yang ia hadapi. Gitu. Jadi jangan lupakan. Maksudnya sampai nanti sudah pulang ke masyarakat. Kalau yang pulang sudah hatam, maka itu jadikan wirid. Kalau yang belum hatam dapat 10 juz, maka 10 juz itu tetap tekadilah, niatkanlah, selesaikan 30 juz, tapi sambil berproses terus. Itu maksudnya. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, monggo. Yang kapan? Yang minggu depan? Luar biasa. Babnya minggu depan sudah tanya sekarang. Oh bukan. Tidak apa-apa, tapi tanyanya tetap di dalam sini kan? Nggak tanya dari luar kan? Semua yang Tapi kenapa di terjemahan Al-Quran yang biasanya dipakai itu artinya itu yang telah kami turunkan? Kenapa pakai terjemahan itu kami? Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menyebutkan dirinya itu ada yang menggunakan dhamir kami, nahnu, ada yang menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Contoh, kalau yang menggunakan aku itu seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Itu menggunakan aku. Tapi ada memang, makanya kenapa diterjemahkan kami, karena menggunakan mutakallim ma'al ghair. Contoh, surat At-Tin
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Bukan laqad khalaqtul insana fi ahsani taqwim, tapi menggunakan na. Maka kalau na tidak diartikan aku tapi kami. Pertama, dari sisi bahasa, apa bedanya antara aku dengan kami? Kalau aku itu berarti mutakallim wahda, hanya yang mengucapkan saja. Rek, saya itu kemarin begini, berarti saya hanya mengalami saya tok. Paham? Tapi nahnu itu bisa kita, bisa kami. Kalau kita, maka saya menyampaikan kepada sampean terlibat. Ayolah, kita ini mulai harus mengevaluasi diri, kita harus regep. Berarti saya ngomong, tapi saya melibatkan sampean, kita. Itu kalau diterjemah. Tapi bahasa Arabnya sama-sama nahnu. Kalau kami, umpama salah satu di antara sampean menyampaikan, Ustadz, kami mohon maaf. Berarti sampean yang ngomong satu orang, tapi mengatasnamakan, mewakili semua. Karena kami. Kalau Ustadz saya mohon maaf, berarti kesalahan sampean sendiri. Itu pertama, itu dari sisi bahasa. Lah bagaimana ketika Allah berfirman menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair atau yang nahnu tadi? Ada dua sudut pandang, ada dua pendapat. Yang pertama, itu untuk mengagungkan dirinya. Biasanya kalau kita makhluk manusia, itu untuk penghormatan kepada lawan bicara, itu menggunakan kami. Contoh, sampean sendirian tulis. Dalam tulisan ini kami mohon maaf. Padahal sampean nulis dewe, gak ada yang tanggung jawabnya. Tapi untuk menunjukkan kelemahan Anda dan menghormati lawan bicara, maka di situ digunakanlah kami, tidak menondolkan kesayaannya. Ini kalau makhluk. Pertama, ketika Allah menggunakan mutakallim ma'al ghair dhamir nahnu, itu menunjukkan kebesaran Allah. Ini bedanya. Kami, inna, kan begitu. Yang kedua, diteliti oleh para ulama. Ternyata ketika Allah berfirman menggunakan dhamir yang maknanya saya dengan yang kami, itu ada perbedaan sasaran dan maksud. Kalau saya, berarti itu hanya betul-betul Allah. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingin menegaskan bahwa saya nyiptakno jin dan manusia itu aku. Illa liya'budun. Tapi ketika menggunakan na, maka aku yang menciptakan, tapi ada keterlibatan pihak lain sehingga kalian harus ikut. Ada sumbangsi. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu sebaik-baik penciptaan. Paham? Kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Ada yang memahami penciptaan itu bentuk secara fisik. Manusia dibanding makhluk yang lain itu memang sebaik-baik makhluk. Ada yang memahami al-insan di situ tidak harus secara fisik, tapi sesuatu yang tidak fisik atau sesuatu yang sifatnya immaterial, bukan materi. Maka yang bukan materi itu berarti kembali ke urusan hati. Manusia menjadi baik, Allah sudah memberikan potensinya, tapi kalian harus terlibat untuk mengasah diri kalian untuk menjadi ahsani taqwim. Gitu loh. Makanya menggunakan kami. Paham? Jadi nggak bisa, menungso tak cipta apik, mesti apik, enggak. Tapi kalau bahan dasarnya tadi khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa, wis jadi dhisik. Tapi ketika menjadi ahsani taqwim itu pakai na. Sama dengan orang yang sampai lupa melakukan banyak maksiat, tsumma radatnahu. Nah, kalau dia melakukan begitu ya kami kembalikan, kami jatuhkan dia fi asfala safilin. Itu kan sama dengan dulu yang pernah saya ceritakan. Mengapa dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah firmannya itu inna nahnu nazzalna dzikra
Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaganya. Tapi menggunakan nahnu. Maka di sini ulama mengupas, oh berarti ada al-ishtirak, ada ishtiraku ghairihi, ada keterlibatan pihak lain. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak langsung, tapi dilibatkanlah Jibril, dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibawa kepada para sahabat, dihafalkan sekian banyak orang, dijaga sampai dari generasi ke generasi. Maka kemurnian Al-Quran itu ada keterlibatan makhluk untuk menjaganya. Makanya menggunakan inna. Ini yang banyak dipilih oleh ulama. Surat Al-Qamar sedikit lagi, juz 27. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Allah menggunakan yassarna, kami, bukan tu, bukan yassartu. Seandainya firman Allah itu yassartu, sampean gak ngapal nomor didelok mungkin sudah hafal karena Allah sudah jamin itu. Sungguh aku mudahkan Quran, gampang. Tapi yassarna berarti harus ada ikhtiar dari kita agar Al-Quran itu mudah. Pertama, kita belajarnya serius. Belajar fasoha, tajwid, yang gitu. Deresnya serius. Kalau sampean sudah serius semuanya, Allah akan peluk keseriusan Anda itu dengan kemudahan-kemudahan. Itu menggunakan dhamir. Nah, jadi ada dua sudut pandang tadi. Makanya diterjemahan tidak salah ketika diterjemahkan kami. Kenapa? Karena dari bahan dasar bahasa Arabnya memang ada dua dhamir. Mutakallim itu ada mutakallim wahda, ada mutakallim ma'al ghair. Sama cek nanti di Al-Quran, coba diterapkan. Mana ya yang menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, nanti pahami maknanya. Maka di situ ada keterlibatan pihak lain yang oleh Allah memang dilibatkan. Makanya sampean-sampean yang sedang menghafal Al-Quran itu sesungguhnya sedang berada dalam satu usaha, kita tergabung dalam mega proyek penjagaan kalamullah. Itu tugas yang mulia. Bisa dipahami? Mohon maaf ya, pertanyaannya singkat, jawabannya kok panjang. Sehingga jam 6 lebih belum selesai. Balik-balik tadi orang langsung balik-balik 0 jam. Walaupun jam sampainya kecepatan 6 menit ini. Jam saya masih pukul 6 lebih 2 menit. Ini sudah lebih 7 atau 8 menit, 7 menit. Tapi tidak apa-apa, jam itu kan ijtihad. Cuman sekarang kan sudah ada yang jam langsung online tersambung ke GMT. Jadi cocok. Pertanyaan lain? Nggak usah ya, minggu depan aja ya kalau ada yang tanya lagi. Karena nanti kalau ada yang tanya lagi kata temannya nanti ketika di kamar, oh kok maru takok maneh. Maru katu sekolah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ngantuk boleh dilanjutkan tidurnya. Yang tidur boleh diambilkan selimutnya. Ya weslah, bermanfaat, berbarokah. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluhu khasatun waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sadaqu min khairatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا
ما يهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.